Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kasih-Mu, kemurahan, kebaikan, dan anugerah yang Kau berikan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa beribadah, kami datang melayani juga sebagai jemaat Tuhan. Kalau sampai detik ini kami masih bisa bertahan dengan sebagaimana apapun yang kami ada saat ini, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, hari ini setiap hal yang mungkin menjadi beban kami, yang mungkin menjadi tantangan kami, Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa. Karena yang terbaik yang kami miliki Yesus Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu lewat firman yang akan disampaikan. Biarlah hamba yang semakin kecil dan hanya Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Sembunyikanlah hamba di balik kaki salib-Mu. Dan biarlah setiap mereka yang menerima kebenaran firman Tuhan, seperti Yohanes pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah adalah firman itu sendiri. Maka hari ini mereka menerima hadirat Allah lewat setiap firman yang mereka terima, agar pemulihan, kuasa, mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam tema khotbah. Ya, tema khotbahnya hari ini adalah berdamai dengan masa lalu. Kenapa penting saudara? Supaya kalau saudara paham, orang penting berdamai dengan masa lalu, karena seperti yang saya sempat bicarakan minggu lalu bahwa life must go on. Artinya di dalam hidup itu harus berjalan. Hidup itu berjalan, waktu itu berjalan. Maka kalau orang gak bisa berdamai dengan masa lalu, kalau orang gak bisa mengampuni masa lalunya, kalau orang gak bisa merelakan apa yang terjadi di masa lalunya, dan yang paling parah, kalau orang gak bisa belajar dari masa lalunya, maka akan susah bagi orang ini punya masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya Yesus dalam hal ini Tuhan Allah lewat firman-Nya akan kembali mengingatkan kita lewat banyak, nanti ada kita belajar di kitab Nabi Yesaya, kita akan belajar dari suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi lewat bantuan rekan sekerjanya Timotius dan lain sebagainya. Kita akan belajar bagaimana Allah menginginkan untuk saudara dan saya bisa berdamai dengan masa lalu, termasuk bisa berdamai dengan keadaan saat kemarin-kemarin, di mana saudara mungkin banyak mengalami kehilangan, di mana mungkin saudara mengalami banyak kerugian, di mana saudara mungkin mengalami banyak kekecewaan, tetapi engkau mengarahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, sehingga kuasanya nyata di dalam hidupmu, memulihkan seluruh aspek hidupmu. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk kepada slide saya yang pertama, kita akan belajar. Ya, bisa dibukakan. Oke, so kita belajar bahwa seperti yang tadi saya bilang saudara, bahwa waktu di dalam kehidupan itu ada 3. Yang pertama adalah masa lalu atau your past. Yang kedua adalah masa kini, our present. Sekarang kita hidup di dalam masa sekarang atau masa kini. Dan masa depan itu adalah our future. Ya, nah saudara perhatikan baik-baik, di dalam 3 tahap waktu ini saudara akan mengalami 3 hal yang semuanya akan kira-kira berbeda. Kadang-kadang orang akan bertanya, Pak, masa lalu saya kenapa Tuhan izinkan buruk? Pak, masa lalu saya kenapa Tuhan izinkan gak baik? Pak, masa lalu saya kenapa Tuhan izinkan begini, begitu, begini, begitu. Tapi saya mau bilang sama saudara, masa lalu Tuhan izinkan untuk kita hadapi supaya masa lalu menjadi pembelajaran dan evaluasi agar kita bisa hidup di masa kini dan masa depan yang jauh lebih baik, agar setiap hari kita segambar sama seperti Kristus. Itu sebabnya kehidupan orang Kristen ada yang namanya proses. Tetapi kita nggak hidup di dalam masa lalu, melainkan pada masa kini dan masa depan. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan? Kita akan buka dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya 43, ya, kita akan baca Yesaya 43, kita mulai dari ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk saudara, saudara yang bawa Alkitab, saudara bisa baca sendiri.
Yang bawa handphone atau yang nggak bawa apa-apa bisa lihat ke depan. Kita akan sama-sama baca. 1, 2, 3, ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Perhatikan baik-baik, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Janganlah ingat-ingat, ini berbicara tentang apa? Saudara, engkau dan saya nggak boleh melandaskan hidupmu berdasarkan memori kita di masa lalu. Ada amin. Saudara dan saya, waktu kemarin kita mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik. Waktu kemarin mungkin kita bukanlah orang yang benar. Waktu kemarin mungkin kita adalah orang yang jauh dari Tuhan. Waktu kemarin mungkin kita mengalami banyak kepahitan. Waktu kemarin mungkin kita banyak mengalami sesuatu kehilangan. Tapi saudara, yang Tuhan mau katakan sama saudara dan saya adalah janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Supaya apa? Kita buka ayat berikutnya. Kita buka, jangan di ini dulu biar kita belajar. Ayat yang ke-19 kita baca sama-sama. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan bersama saya, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Jadi ketika Tuhan mengatakan lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Saudara, kebanyakan orang ketika dia hidup dengan mengingat-ingat masa lampau, ketika dia hidup mengingat-ingat masa lalu, dia susah untuk melihat sesuatu yang baru yang sesungguhnya Tuhan sudah jadikan di dalam hidupnya dia. Contoh, apalagi di masa pandemi seperti ini. Banyak orang yang cuma ingat ketika dia kehilangan kerjaannya. Banyak orang yang cuma ingat, Pak, saya nggak tahan. Saya kerjaan kemarin baru aja hilang. Pak, usaha saya hancur lebur. Pak, keluarga saya sedang berantakan. Pak, kesehatan saya sedang terganggu. Pak, saya sedang mengalami suatu kepahitan karena dikecewakan oleh seseorang. Saudara, banyak orang yang ketika hidupnya sudah di dalam masa kini dan harusnya udah siap mengarah ke masa depan, dia masih mengingat-ingat masa lalu sehingga dia tidak berfokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya yang baru, yaitu pemulihan. Yang sekiranya ketika saudara melihat Tuhannya dan bukan masalahnya, maka saudara melihat Tuhan akan segera gantikan pekerjaan yang hilang. Tuhan akan segera gantikan segala hal yang terhilang dari saudara. Tuhan akan pulihkan segala kekecewaan saudara. Tuhan bisa sembuhkan segala penyakit saudara. Ada amin. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, kalau saudara lihat ayat yang ke-19, tidakkah kamu lihat katanya. Coba ditampilkan lagi di ayat yang ke-19. Ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang apa? Sudah tumbuh. Sesungguhnya saudara yang kemarin kehilangan pekerjaan, Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang baru, sedang diproses sama Tuhan. Saudara yang kemarin sedang dalam keadaan mungkin sakit, Tuhan sedang memproses supaya tubuh kamu sempurna, sehat dan sembuh dan pulih. Saudara yang mungkin saat ini sedang keluarganya yang kacau, Tuhan sedang bekerja di atas segala aspek hidupmu untuk mendatangkan kebaikan supaya keluargamu pulih. Belumkah kamu mengetahuinya? Halo. Saya mau bilang sama saudara. Tuhan kasih penekanan, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa maksudnya ini? Sesuatu hal yang sangat mustahil bagi saudara, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya paham masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat menantang. Masa-masa sekarang adalah mungkin bukan cuma masa-masa pandemi ini, tapi berbicara tentang segala aspek hidup. Saudara, saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini bukan cuma kita ngadepin suatu pandemik, tapi kita mengalami yang namanya infodemik.
di mana informasi bukan cuma kita menghadapi pandemik virus, tetapi kita menghadapi infodemik yang penyakitnya adalah, disease-nya adalah bukan sekedar virus, tetapi disease-nya atau penyakitnya adalah fear. Alias ketakutan. Di mana bukan cuma sekedar pandemik virus, tetapi sebuah infodemik, info yang masif, yang besar, yang menyebarkan juga virus, yang cukup, boleh dibilang bahkan lebih berbahaya lagi dari sekedar virus COVID-19, yaitu virus ketakutan. Karena saking takutnya, orang lupa sama kuasa Allah. Saking takutnya, orang melihat masalah lebih besar dari Tuhan. Saking takutnya orang melihat bahwa susah untuk menerima kuasa Tuhan. Tapi kitab Yesaya menyatakan, lihat, aku sudah membuat sesuatu yang baru yang bertumbuh dalam hidupmu. Artinya apa? Ketika Tuhan mengatakan, aku membukakan sungai di suatu wilderness, padang gurun. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan, apa yang menjadi kehilanganmu saat ini, Tuhan sedang bekerja atas segala aspek hidupmu, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Maka saya mau bilang sama saudara, itulah nikmatnya membaca firman. Kita jadi tahu, kita dikuatkan, dan kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan saya dan saudara. Amin. Boleh dilihat lagi slide-nya. Next. Ya. Yesaya 43 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Artinya apa saudara? Di padang gurun, di saat hidupmu sepertinya di dalam suatu kesengsaraan, di padang gurun seperti hanya di saat engkau merasakan kekeringan, tetapi di sana ada air yang memancar. Artinya apa? Pemulihan, mujizat, berkat semuanya udah Tuhan buat terpancar dalam hidup saudara. Amin. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum apa saudara? Umat pilihanku, lihat tujuannya. Tujuannya adalah memberi minum umat pilihanku. Artinya umatnya Tuhan, kalau dia mengandalkan Tuhan, maka di dalam padang gurun pun Tuhan akan buat air terpancar. Amin. Maka di padang belantara pun Tuhan akan membuat sungai-sungai. Amin. Artinya apa? Setiap umat yang Tuhan sayang, Tuhan pegang kendali, Tuhan pelihara, dan Tuhan pasti jaga. Ada amin. Saya mau bilang sama saudara, maka dia bilang adalah apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Apa tujuannya Tuhan tetap menjaga saudara di masa sulit? Apa tujuannya saudara tetap dipulihkan? Apa tujuannya saudara mendapatkan apa yang kamu doakan? Tujuannya satu, yaitu memberitakan kemasyuran Tuhan supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, Tuhan paham. Tuhan itu tahu apa yang saudara derita saat ini. Kenapa? Dan Tuhan paham, Tuhan mau satu, supaya saudara dan saya memuliakan namanya. Tetapi saudara, Tuhan tahu untuk memuliakan nama Tuhan, di sana mesti ada mujizat, di sana mesti ada kuasa, di sana ada mesti yang namanya segala perbuatan baiknya Tuhan. That's why Tuhan bilang dia akan melakukan semuanya ini supaya umatnya yang dibentuk olehnya akan memberitakan kemasyurannya. Supaya saudara bisa bersaksi atas hidup masing-masing. Karena tujuan dari hidup kita hidup ini punya tujuan. Dan tujuan yang paling pertama sebagai prioritas adalah memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita masing-masing. Entah engkau berprofesi sebagai apapun, entah engkau punya kerjaan apapun, entah dimanapun kau berada, entah usiamu berapapun, entah tingkat pendidikanmu seperti apapun, tapi tujuan engkau hidup, tujuan engkau lahir adalah supaya nama Yesus dipermuliakan. Itu sebabnya hari-hari ini saudara, di masa yang sangat menantang seperti ini, di saat yang sangat luar biasa menggoncangkan dunia saat ini, tetap miliki iman percaya dan jangan sampai tidak berdamai dengan masa lalu. Masa lalu kita mungkin berbicara tentang kegagalan.
Masa lalu kita mungkin berbicara tentang sesuatu yang buruk. Tapi itu masa lalu. Saudara, jangan kebanyakan melihat yang di belakang sehingga akhirnya engkau mengasihani dirimu sampai engkau lupa bahwa sesungguhnya kasih Tuhan sudah ada di dalammu. Dan kalau engkau punya kasihnya Tuhan, kalau engkau punya kuasanya Tuhan, to be honest saudara, kalau saya boleh ngomong jujur, tidak ada alasan orang Kristen untuk takut. Karena Allah kita adalah Allah yang pasti dan Allah yang nyata. Ada amin. Dan kalau dia pasti dan kalau dia nyata, kita gak punya alasan untuk meragukannya. Tapi susah banget buat kita untuk meyakinkan kalau Tuhan kita pasti dan nyata menolong kita. Kalau kita hanya memandang ke masa lalu. Itu sebabnya kalau saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan, focus yourself for your future and focus yourself on this present. Ya, kadang-kadang orang lupa melakukan hal itu. Next. Yuk. Filipi 3 ayat yang ke-13. Ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, tahu nggak konteksnya Filipi ini? Rasul Paulus lagi diapain? Lagi di penjara. Yang ngasih surat ini ke jemaat Filipi siapa? Rekan sekerjanya Timotius. Jadi Paulus lagi di penjara karena memberitakan firman Tuhan, dia di penjara dan dia nggak bisa kemana-mana, dia ditangkap, tapi dia tetap bersuka cita. Dan dia ngomong, saudara-saudara, aku sendiri nggak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Apa? Dia nggak nangkep, kok saya memberitakan firman Tuhan, tapi saya ditangkap seperti saya penjahat. Kadang-kadang kita orang Kristen bilang, Tuhan saya nggak nangkep deh. Saya tiap hari minggu ke gereja, tiap hari saya baca firman, tiap hari saya berusaha untuk menjadi orang yang baik. Tapi kok Tuhan izinkan saya mengalami suatu hal yang buruk saat ini. Tuhan, saya nggak nyangka deh, kok saya selama ini berusaha menjadi anakmu yang baik, tapi kenapa kok saya nggak nangkep nih, sekarang keadaan lagi begini, keluarga rumah tangga saya sedang kacau, bahkan engkau izinkan orang yang saya kasihi sakit, atau bahkan engkau sendiri sedang sakit, dan ketika engkau mengalami suatu hal yang mendukakan engkau, yang merasa engkau merasanya kayaknya kok bisa begini Tuhan, padahal kan saya kayaknya ngerasa dekat sama Tuhan, tapi saudara ngerasa kok kayaknya begini, saya nggak nangkep Tuhan, kenapa masa lalu saya kayak begini gitu. Saya nggak nangkep kok Tuhan izinkan. Tetapi Rasul Paulus berkata apa? Sekalipun dia kayaknya nggak nangkep, tapi dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Melainkan dia mengarahkan ke arah Tuhan. Ke depan, lihat ke depan, lihat visi misinya Tuhan. Tuhan, saya nggak nangkep kok orang Kristen harus mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Saya nggak nangkep kok orang Kristen ada juga yang kena PHK. Ada juga yang sedang hidup sulit. Padahal kita nih orang-orang yang percaya sama Engkau, kita nggak nangkep Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, lupakan dan fokus ke depan. Artinya apa? Artinya adalah ketika engkau fokus ke Tuhan, engkau menghadap ke Tuhan, engkau tahu engkau sesungguhnya tidak pernah kekurangan karena engkau punya Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus namanya. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Orang selalu kalau dia lihat ke belakang, dia ngerasanya kurang, selalu kurang, selalu kurang. Artinya apa? Dia ngadep ke arah yang salah. Berarti dia belum ngadep sama Tuhan. Kalau kita ngadep Tuhan, mohon maaf saudara, saya mau bilang sama saudara, semua yang baru, berkat yang baru itu selalu terjadi sama saudara. Contoh, kemarin hari apa saudara? Sabtu, sekarang hari saudara masih bisa bangun di hari Minggu ini. Bukankah itu adalah kehidupan yang baru, nafas yang baru yang Tuhan kasih? Bukankah ketika saudara sekarang masih hidup itu adalah berkat yang baru? Bukankah sekarang ketika saudara masih bisa melihat keluarga saudara, masih saudara bisa punya tempat tinggal, saudara masih bisa, mohon maaf, saudara masih bisa punya kelengkapan alat tubuh, saudara masih bisa hidup seperti layaknya
orang-orang yang pengen hidup seperti saudara. Bukankah itu namanya berkat yang baru? Tapi kalau saudara cuma ngelihat ke masa lalu, saudara akan semua melihatnya selalu ngerasa kurang. Tapi ketika engkau menghadap ke Tuhan, ke arah Tuhan, engkau tahu, Tuhan, tidak sekali-kali engkau akan mengecewakan aku. Apapun yang terjadi, aku mengucap syukur. Dan engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia. Sekalipun aku merasa aku jatuh, tapi aku tidak akan tergeletak. Sehingga saudara nggak akan punya mental yang banyak ngedumel. Sehingga saudara nggak punya mental yang mohon maaf, yang ngerasanya komplain terus sama hidup. Tapi saudara akan selalu menjadi orang yang melihat bagaimana betapa besarnya Tuhan dalam hal sekecil apapun, dalam hal sedetail apapun. Saudara menyadari itu, sehingga saudara ketika engkau punya kesadaran akan hal itu, engkau bisa terus melangkah maju dengan kuat. Ada amin. Banyak orang berkata, think out of the box. Tapi banyak yang lupa. Just do whatever you have with the box. Orang berpikir, kita harus berpikir nih di luar dari kotak ini. Tapi kotaknya sendiri gak diapa-apain. Artinya apa? Start from something small. Start with whatever you have. Lakukan, mulai dengan apa yang kamu miliki. Mulai dengan apa, kecil apapun, mulai itu. Gak usah berpikir jauh-jauh, gak usah berpikir gimana-gimana. Tapi dengan apa yang kamu miliki saat ini, lakukanlah semuanya seperti engkau melakukannya bagi Tuhan. Mohon maaf, bukan berarti kita nggak boleh ngerasa kayak, Pak, saya ngerasa kayak capek, saya ngerasa kayak kok kesel. Itu emosi, itu wajar, itu manusiawi. Tapi yang saudara harus ketahui adalah engkau hidup bukan berdasarkan emosimu, melainkan engkau hidup oleh karena imanmu. Sehingga sesulit apapun engkau dan saya, kita tahu Tuhan akan selalu membantu kita. Ada amin saudara. Next, kita belajari lagi. Ya, kita jangan terbuai dengan keberhasilan di masa lalu. Karena keberhasilan masa lalu bisa menjadikan kita sombong atau lupa diri. Atau bahkan keberhasilan masa lalu bisa membuat kita menjadi orang yang malas. Tetapi kenapa Tuhan pengen kita selalu diproses untuk melihat kepada masa kini dan masa depan. Supaya saudara dan saya semakin hari semakin berkembang. Karena hidup adalah proses yang buat kita harus selalu belajar dan mengembangkan diri agar setiap hari semakin saat pribadimu dan pribadiku semakin sama seperti Kristus. Itu sebabnya hidup gak pernah ada yang namanya stop belajar. Entah engkau sudah mungkin tingkat pendidikan tinggi, mungkin kau punya jabatan yang tinggi, atau mungkin kau sudah merasa umurmu senior, tetapi saya mau bilang sama saudara, dari umur apapun, dari status sosial apapun, dari status pendidikan apapun, selama kita masih hidup, kita akan diproses sama Tuhan, supaya kita belajar dan menjadi karakter yang sama semakin hari seperti Kristus. Amin saudara. Yang kedua, kita lihat, next slide. Ya. Team, together everyone achieve more. Artinya apa? Saudara dan saya hari-hari ini harus banyak lebih appreciate orang-orang sekitar kita. Saudara dan saya hari-hari ini harus bisa mengapresiasi. Saudara dan saya hari-hari ini harus bisa menghargai orang-orang sekitar kita. Yang mohon maaf kalau saudara bilang, Pak di masa lalu dia itu nyakitin saya, omongannya itu nyakitin saya, nyelekit saya, dia tuh banyak kritik saya. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika engkau hidup oleh karena kritikan orang, ketika engkau mendapat masukan banyak orang, sesungguhnya engkau sedang dibentuk supaya engkau makin dewasa, agar engkau makin mau mendengar. Karena ketika orang mau mendengar, ketika orang mau membuka hatinya, merendahkan hatinya, mau diubahkan oleh omongan orang yang mungkin kelihatannya negatif. Tapi ketika orang ini ngomong, saudara gak pernah tahu kalau itu sebenarnya suara Tuhan lewat orang tersebut. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini kita harus menjadi orang yang bisa mengapresiasi orang-orang sekitar kita. Kita harus bisa menghargai, sekalipun menurut saudara orang ini negatif, tetapi di dalam kenegatifannya, Tuhan bisa berperkara untuk memberkati saudara. Ada amin. Sehingga saya mau bilang sama saudara, sekarang udah saatnya kita menjadi orang yang menjadi humble, menjadi rendah hati di dalam proses yang seperti ini. Kesulitan yang sedang terjadi saat ini menjadikan kita orang yang makin merendahkan hati, makin mau belajar,
Ya, melupakan masa lalu, yes. Tetapi melupakan masa lalu bukan berarti tidak belajar dari masa lalu. Ada orang yang mohon maaf masa lalunya mungkin pendosa. Masa lalunya mungkin sangatlah buruk. Masa lalunya mungkin sangatlah hina menurut dia. Masa lalunya mungkin sangatlah tidak membanggakan. Tetapi saya mau bilang sama saudara, kenapa Tuhan izinkan engkau boleh memiliki masa lalu yang mungkin gak sesuai ekspektasimu? Karena lewat masa lalu, Tuhan mau engkau belajar sampai akhirnya nama Tuhan dipermuliakan lewat sepanjang hidupmu. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Next. Ya, saya akan coba mempercepat karena waktu saya tinggal sedikit. Itu sebabnya kegagalan di masa lalu jangan kau ingat-ingat. Kegagalan di masa lalu jangan menghukum dirimu. Pak, saya gagal menjadi seorang yang, mohon maaf, saya gagal untuk jadi orang yang hidup kudus, Pak, kemarinan dalam pacaran saya, Pak. Saya gagal jadi orang pemuda yang jaga hidup, Pak. Saya gagal jadi anak yang baik, Pak. Saya gagal jadi orang tua yang baik, Pak. Saya gagal jadi seorang sahabat yang baik, Pak. Saya gagal jadi seorang pemimpin yang baik, Pak. Saya gagal menjadi seorang pekerja yang baik, Pak. Saya mau bilang sama saudara, itu adalah dirimu yang kemarin dan hidupmu tidak bergantung pada dirimu yang kemarin. Melainkan engkau arahkan dirimu ke depan karena Yesus ingin membentuk engkau menjadi manusia yang baru yang seturut segambar seperti Dia. Amin. Harapanmu masih ada. Selama engkau diberikan nafas kehidupan, itu tanda Yesus mau engkau hidup di dalam pertobatan. Selama engkau masih punya nafas kehidupan, itu tandanya Yesus terus-menerus sedang mengerjakan hal yang baik di dalam hidupmu. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, saudara ketika engkau punya kegagalan di masa lalu, jangan pernah stuck atau stagnan di dalam memori-memori gagalmu masa lalu. Karena Tuhan ingin mengarahkan kau ke arah yang benar. Sesekali kita mungkin pernah menghadap ke arah yang salah. Tapi itulah manusia. Makanya manusia perlu selalu untuk dekat dan intim sama Tuhan. Supaya arahnya enggak salah. Tetapi juga jangan jadi kita orang yang gampang menghakimi hidup orang. Nah kan, dia sih dulunya begini jadi begitu. Dia sih dulunya begini jadi begitu sekarang. Dia sih dulunya begini. Saya mau bilang sama saudara. Lewat perkara yang buruk, Tuhan bisa jadikan seseorang menjadi orang yang baik. Lewat perkara yang buruk, Tuhan bisa memuliakan nama Tuhan. Siapa bilang Tuhan cuma bisa bekerja di atas perkara yang baik? No. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Bahkan di dalam suatu penyakit, bahkan di dalam suatu kerugian, bahkan di dalam suatu hal yang menjatuhkan seseorang, Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan. Agar nama Yesus dipermuliakan lewat peristiwa orang tersebut. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini adalah bentuk cara Tuhan kasih pandangan sama kita. Supaya kita jadi orang yang sadar bahwa hidup kita itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan karena kita sadar Tuhan kasih kita anugerah, kita mau hidup semakin kudus, semakin baik. Karena kita tahu kita nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau kita jauh dari Tuhan. Amin. Saya mau bilang sama saudara, banyak mungkin hari ini yang mungkin lagi streaming atau mungkin ada di sini saya nggak tahu. Mungkin sedang merasa bahwa kegagalan di masa lalunya benar-benar bikin ganggu dia untuk dia bisa maju ke depan. Kegagalan di masa lalunya, cemooh orang di masa lalunya, orang-orang yang suka ngomongin dia, orang-orang yang menjatuhkan dia, gosip orang-orang, citra di depan orang-orang tentang dirinya yang buruk. Mungkin banyak membuat akhirnya dia nggak bisa maju ke depan. Tapi saya mau bilang sama saudara, hidupmu boleh mungkin kemarin buruk, tapi hidupmu bukan ditentukan oleh perkataan dunia ini, melainkan hidupmu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Dan firman Tuhan selalu berkata bahwa engkau adalah ciptaan yang sempurna, yang indah. Di dalam kitab Mazmur, you are wonderfully, fully made. Engkau adalah ciptaan yang sempurna. Itu sebabnya Tuhan ingin kau dan saya menyadari, kalau kita bersama berjalan dengan Yesus, setiap kegagalan kita adalah landasan kita belajar untuk kita menjadi orang yang jauh lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, sampai akhirnya kita sama seperti Kristus. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Next, ya.
Kita akan percepat. Ya. Poin ketiga yang saya catat, ada hal-hal baru yang sudah Tuhan sediakan. Ada hal-hal baru. Mohon maaf, Bapak Ibu yang mungkin lagi stres, yang mungkin lagi kepikiran tentang perkara-perkara rumah tangga, perkara-perkara ekonomi, atau mungkin ada perkara-perkara kesehatan. Atau mungkin jemaat Tuhan yang mungkin sedang menantikan seorang pasangan hidup, sedang menantikan seorang keturunan, atau mungkin sedang ada pergumulan pribadi yang membuat kamu seperti yang ngerasa gak ada hal yang baru yang Tuhan sediakan. No, saya mau bilang sama saudara. Tuhan sudah menyiapkan semua yang baik dan hal yang baru bagi saudara. Tetapi perihalnya adalah saudara dan saya harus mengarahkan diri kita ke depan, ke hadapan Allah. Seperti yang surat Rasul Paulus katakan. Dia melupakan apa yang di belakang. Belakang kemarin kita nih, beberapa bulan ini, siapa yang gak lagi susah Bapak Ibu? Siapa yang lagi gak pusing beberapa bulan akhir ini ke belakang? Siapa yang gak lagi dalam ketakutan beberapa bulan ke depan ini? Ke belakang maksud saya. Siapa yang beberapa bulan belakang ini gak ngerasain yang namanya, aduh, kok kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, aduh semua tempat kok tutup, aduh kalau saya nanti ke sana takutnya orang rame, aduh nanti takutnya saya pulang ke rumah saya jadi carrier, takutnya nanti saya ke rumah saya malah ngebawa virus, aduh saya mau kemana-mana takut. Siapa yang nggak ngerasa parno seperti ini beberapa bulan akhir, bahkan mungkin sampai detik ini, siapa? Hampir semua orang mungkin merasakan hal demikian. Tapi kita tetap percaya, kita mengarahkan diri kita ke Tuhan dalam artian apa? Tuhan, sekalipun masa-masa ini sulit, tapi sesuatu yang baru sedang Engkau kerjakan buat kami orang yang percaya kepadamu. Sekalipun masa-masa ini kemarin buat kami benar-benar banyak rugi, banyak kehilangan, banyak bikin kami sedang bersedih dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sedang menyediakan hal-hal yang tumbuh di dalam hidupku. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, dalam segala perkara, dalam segala hal, ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Amin. Amin. Kita percepat lagi, next. Ya, proses pembentukan. Next. Ya. Efesus 4 ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu apa saudara? Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kita ulangi kata-kata ini. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, kalau hari ini engkau bilang, Pak saya gak bisa lagi Pak, istri saya nih nyebelin, suami saya nyebelin, anak saya nyebelin, orang tua saya nyebelin, sahabat saya nyebelin. Pak kita kemarin diomongin sama teman sendiri, sama sahabat sendiri, kita diomongin di belakang, kita digosipin, pokoknya kita diomong-omongin yang gak bener deh Pak. Pak kita kemarin ngerasanya kita gak dihargain Pak. Pak kemarin kayaknya saya gak bisa sabar Pak, karena dia begitu banyak mengecewakan saya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kita berkata, hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saudara, saya mau bilang sama saudara, ketika engkau menghadapi banyak perkara yang bikin engkau menjadi orang-orang yang kurang bisa sabar sekarang, kurang bisa lemah lembut sekarang, kurang bisa rendah hati sekarang, itu karena setan gak pengen engkau menjadi pribadi yang sama seperti Kristus di akhir zaman ini. Makanya saya mau bilang sama saudara, jangan biarkan iblis menjadikan kamu orang-orang yang jauh dari Tuhan, oleh karena kamu tidak bisa menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut, ataupun sabar. Hari-hari ini akan ada begitu banyak tantangan, suami dan istri akan dibikin. Bagaimana suaminya harus bisa rendah hati terhadap istri, istrinya harus bisa rendah hati sama suami. Bagaimana suaminya harus bisa lemah lembut sama istri, dan istri bisa lemah lembut sama suami. Dan bagaimana suaminya sabar sama istri, dan istri sabar sama suami. Bagaimana anak sama orang tua saling menghargai, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bagaimana pertemanan dalam pelayanan, di sekolah, di tempat kita bekerja, dalam pelayanan kita, di gereja dan lain sebagainya. Kita jadi orang-orang yang tetap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bagaimana dalam kehidupan berjemaat sebagai orang Kristen.
Kita jadi orang yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Next, saya undang WL Singers dan pemusik. Next. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun dirimu saat ini, kita adalah satu tubuh, satu roh di dalam Kristus Yesus. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Berdamailah dengan masa lalu saudara. Berdamailah dengan sesuatu hal yang kemarin mengecewakan saudara. Berdamailah dengan segala sesuatu yang bikin saudara merasa kecil. Karena jalan di padang gurun, a way in the wilderness, selalu ada bagi orang-orang yang Tuhan kasihi. Kalau ada orang ngasih tahu sama saudara sesuatu di masa lampau, it's okay. Amsal 27 ayat yang ke-17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Gak apa-apa dikritik sama orang. Dikasih masukan sama orang gak apa-apa. Jangan gampang tersinggung. Karena memang manusia menajamkan sesamanya. Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Mari kita sama-sama menerima karya pendamaian Yesus Kristus di kayu salib Golgota, yang mendamaikan kita dengan Allah. Menerima dan mengampuni rekan kita. Entah itu rekan sepelayanan, entah itu rekan di kantor, entah itu di rumah tangga, entah itu teman-teman yang kemarin mungkin pernah menyakitimu. Ya. Pandangan orang-orang yang negatif tentang dirimu. Lupakan semuanya itu. Arahkan dirimu ke depan. Arahkan dirimu ke Tuhan. Kegagalan di masa-masa pandemi ini, hampir semua orang punya banyak masalah kegagalan. Tapi hanya orang yang mengarahkan dirinya kepada Tuhan, orang ini yang akan menerima suatu mujizat besar. Saya belajar dari Yesus ketika Yesus, ada beberapa banyak hal tapi yang saya cerna, yang satu yang cukup saya notice adalah Yesus benar-benar apa yang ada pada dia, itu dia lakukan semuanya bagi Allah. Waktu dia mengasih makan kepada 5.000 orang dengan roti dan ikan seadanya, mungkin orang akan bilang, think out of the box dong Yesus. Cari pinjaman kek, cari siapa kek yang bisa, atau suruh urunan kek, atau patungan apa gimana caranya. Tapi somehow dengan apa yang ada, Yesus bukan mungkin saat itu istilah think out of the box mungkin belum ada. Tapi yang Yesus fokuskan adalah, what can I do with the box? Apa yang aku bisa lakukan dengan apa yang aku miliki sekarang? Supaya aku gak jadi orang yang gampang komplain sama keadaan. Gak jadi orang yang gampang ngerasa terbatas dalam segala keadaan. Tapi jadi orang yang mensyukuri apa yang Tuhan kasih dan melakukan apa yang terbaik dengan apa yang Tuhan kasih. Saudara, hari-hari ini mungkin ada orang yang kehilangan uang, kehilangan kerjaan, kehilangan orang dikasih. Tapi Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan saudara. Saudara gak kehilangan apa-apa sebenarnya. Karena saudara punya apa? Saudara masih Tuhan berikan pikiran. Saudara masih diberikan mata saat ini yang masih punya mata. Saudara masih punya tangan, saudara yang masih punya tangan. Saudara yang masih, mohon maaf, katakanlah kalau fisikmu masih ada. Artinya apa? Tuhan tetap menyediakan apa yang bisa digunakan di masa-masa sulit seperti ini. Bersyukur dan kita angkat pujian ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hari ini kami percaya Tuhan, kami sudah berdamai dengan masa lalu kami. Mau mengarahkan hati, pikiran, hidup kami hanya kepadamu. Jangan biarkan tantangan hidup menjadikan kami jauh dari Tuhan. Jangan biarkan kegagalan dalam hidup, jangan biarkan kepahitan, kegetiran dalam hidup menjadikan kami tidak bisa melihat kuasa Tuhan.
Tapi setiap hal yang mungkin kemarin terjadi Tuhan, yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kami, gak sesuai harapan kami, gak sesuai dengan apa yang kami nantikan, itu tidak menjadikan kami jauh dari Engkau. Kami belajar Tuhan, bagaimana Engkau selalu menjaga kami. Kami belajar dari bagaimana Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Di dalam segala hal yang buruk sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, biarlah kekuatan Tuhan menyertai setiap mereka semua di tempat ini. Agar mereka berdamai dengan masa lalunya, mengampuni segala kegagalan, mengampuni segala yang mungkin membuat mereka gak bisa terima. Tapi hari ini mereka matanya tertuju ke depan Allah. Tertuju ke depan melihat Yesus, melihat pengharapan, punya iman. Agar kemanapun melangkah, mereka akan melihat bahwa Yesus baik dan sangat amat baik. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Sebelum kami menyatu dengan yang terbaik, yaitu tubuh dan darahmu, dan menerima curahan minyak urapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberkati yang percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Hati kita mempersembahkan syukur yang terbaik. Kami umumkan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang sore hari ini, ataupun setiap Bapak Ibu Saudara yang terhubung di dalam live streaming pada siang hari ini. Untuk setiap saudara yang rindu memberikan persembahan melalui bank transfer, kami akan bacakan yaitu 3 rekeningnya saudara atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Yang pertama di BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012 301 7771. Yang kedua di Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor 126 0004328331, ataupun untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang rindu berikan persembahan melalui mata uang asing itu US dollar di BCA KCU Gajah Mada 012-3018-327, ataupun saudara dapat melihat nomor rekening yang tertera di dalam layar saudara pada siang hari ini. Yang kedua, kita sedang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih untuk setiap rupiah setiap persembahan saudara berikan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Percaya, imani, kuasa tubuh dan darah Yesus menyembuhkan setiap yang sakit tak disembuhkan, yang terikat pasti diobati. Kuasa tubuh dan darah Yesus. Mari bersama-sama dengan iman. Telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara-saudara sekalian, kita sambut kemuliaan dari Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Ya, mari saudaraku yang sudah menerima roti, kita angkat rotinya dulu yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan,
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini kami tidak akan terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak lumpuh, tolak pikun, tolak koma. Aku tolak segala bentuk sakit kanker, tolak segala bentuk sakit tumor. Bahkan aku percaya setiap detail tubuhku oleh karena tubuh Kristus sudah disempurnakan. Aku bebas dari virus COVID-19. Aku yakin dan percaya dimanapun aku melangkah, dijaga malaikat sorga, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, nolak setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, jadi keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, tolak percabulan, tolak poligami, tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Kami tolak segala fitnah, tolak fitnah atas keluarga, tolak fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku hari ini juga sudah sembuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, aku dan anak-anakku. Kami semua menjadi pribadi yang pintar, yang pandai, yang cerdas, yang berhikmat, bijaksana, rendah hati, kemanapun melangkah. Menjadi orang-orang berhasil yang punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat sempurna, ginjal kami sehat sempurna, paru-paru kami sehat sempurna, darah kami sehat sempurna, tulang-tulang kami sehat sempurna. Setiap detail, setiap organ tubuhku disempurnakan oleh kuasa darah Yesus. Maka hari ini apapun penyakitku sudah sembuh. Masing-masing saudara berdoa, apa yang menjadi beban di dalam hidup saudara, apa yang menjadi penyakit atau ada yang menjadi suatu pergumulan di dalam hidup saudara, minta sama Tuhan dan Tuhan akan menyatakan kuasanya lewat kuasa darahnya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana, tidur diberkati, dicukupi dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, saat aku tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, enggak miskin, enggak bangkrut dan enggak akan kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana, setiap hari jubah baru, bajunya baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usaha, bisnis, karir, studi, bahkan keluargaku, pelayananku diberkati Tuhan 10 kali ganda, ratusan kali ganda, bahkan ribuan kali ganda dari yang tertinggi yang pernah kami raih firman-Mu, hidup kami di bumi
seperti di sorga. Segala kutuk, segala penderitaan, segala penyakit sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang telah menyatakan tubuh dan darah Yesus, mari sama-sama naikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Imani dan percaya kuasa bilur-bilur Kristus oleh tubuh dan darahnya. Setiap sakit penyakit disembuhkan, masalah-masalah Tuhan sudah selesaikan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dan kita dijadikan umat-umat yang lebih dari pemenang. Angkat tangan kita dua-dua dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari dengan segenap hati dan jiwamu nyatakan, oh Yesus Kristus terlebih besar dari segalanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Ya, saudara yang punya minyak, kita boleh angkat minyak kita bersama. Dan saya akan berdoa untuk minyak urapan ini. Tuhan Yesus, Engkau memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Ada pada Hakim 9 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Inilah minyak urapan yang menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan juga roh jahat. Ada pada Markus 6 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Inilah minyak urapan yang menghancurkan segala kutuk. Ada pada Yesaya 10 ayat yang ke-27. Dan inilah minyak urapan yang menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ada pada Ibrani 1 ayat yang ke-9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini menjadi minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak urapan yang memuliakan aku. Shemen, Vilayain, Altazik, ada minyak, ada anggur, tidak akan dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6 dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, yaitu oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, maka biarlah Kau yang selalu pulihkan bangsa ini, pulihkan negara ini. Kami percaya, yaitu kami bersama-sama berdoa agar bangsa dan negara Indonesia, kami bebas dari resesi. Kami percaya Indonesia menang melawan resesi. Kami percaya ada mujizat Tuhan dan Tuhan mengasihi bangsa dan negara ini. Kami serahkan setiap pemimpin kami, setiap pemimpin bangsa ini. Kami doa, yaitu Tuhan yang bela NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar Sabang sampai Merauke, kami semua bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yaitu menang atas resesi. Bahkan setiap hari ini Tuhan, terutama juga anak-anak Tuhan yang sedang mengalami yaitu suatu pergumulan hebat, suatu tantangan yang besar. Hari ini kuasa nyata dari Tuhan hidup dalam mereka, lewat tubuh dan darah-Mu, lewat kuasa minyak urapan-Mu, mereka tidak akan dirusakkan. Kami berdoa secara khusus buat gereja Tiberias Indonesia, berdoa agar gereja ini selalu diperlengkapi, yaitu apapun yang dibutuhkan. Tuhan Yesus ada bagi gereja ini, dan Tuhan yang selalu sediakan agar gereja ini sesuai dengan perintah-Mu, yaitu kepada Bapak Gembala Sidang, yaitu gereja ini dibentuk untuk yaitu membentuk suatu jemaat, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Bahkan kami percaya Engkau juga selalu memberkati, menyertai Bapak Gembala Sidang dengan Ibu Gembala Sidang, Bapak Dr. Yesaya Pariaji dengan Ibu Darniati Pariaji, agar Bapak dan Ibu panjang umur, awet muda, sehat sempurna, dan selalu dijaga malaikat sorga kemanapun melangkah,
ada kuasa Allah menyertai. Maka bersama keluarga besar, anak cucu semua diberkati, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Berdoa juga untuk yaitu Kak Aristo, juga Kak Argo, yaitu di dalam setiap aspek hidupnya, Tuhan yang selalu jaga dan Tuhan yang juga selalu pelihara dengan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, kasih Allah menyertai setiap mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat firman hari ini, setiap mereka juga termasuk hamba, dan setiap siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini sudah berdamai dengan setiap yang terjadi di masa lalu, dan kami menatap ke depan, menatap yaitu iman dan pengharapan, agar setiap kami yang berharap sama Tuhan, kami tetap mau percaya, setia dan taat di dalam setiap hidup kami, mengandalkan Tuhan dalam segala yaitu pergerakan hidup kami, agar kemanapun kami melangkah, kami menerima dan melihat dengan nyata kuasa Tuhan yang begitu sempurna. Berdoa yaitu Tuhan, kami berdoa agar juga setiap jemaat Tuhan bersama pelayan Tuhan di Tiberias, semua Tuhan yang jaga, Tuhan sertai, agar kami juga menjadi orang-orang yang siap, yaitu menyambut second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Agar kami selalu diperlengkapi, jadi orang-orang yang suci berpikir, suci berkata, suci bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, izinkanlah hamba untuk mengucapkan doa berkat seperti yang kau ajarkan langsung kepada Nabi Musa. Musa mengajarkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk diucapkan kepada bangsa Israel sebagai bentuk perkenanan Tuhan atas umat pilihannya. Sewaktu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir, Engkau membelah lautan menjadi dua sehingga mereka lepas dari setiap kekejaran tersebut. Di dalam wilderness, waktu mereka di dalam padang gurun, Engkau selalu menyertai mereka sampai mereka menerima tanah perjanjian dengan tiang awan, tiang api, dan roti mana yang tidak berkesudahan. Hari ini kami sudah menerima tubuh dan darah Yesus dan minyak urapannya. Maka Tuhan juga yang menjaga dan memperlengkapi kami sampai kami menerima kerajaan sorga dan duduk seperjamuan kudus bersama Engkau di ruang maha kudus. Yevarekecha Adonai ve'ish merecha Yair Adonai panav elecha ve'chunika Isa Adonai panav elecha ve'ya Hashem leka shalom ve'ya Hashem leka shalom. Kiranya kasih-Nya, kemurahan, kebaikan, anugerah-Nya Tuhan semuanya selalu menyertai saudara dan saya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan yang kekal, dan tidak ada satu orang pun dari kita yang tertinggal, agar engkau dan saya, kita semuanya duduk seperjamuan di ruang maha kudus bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati kekekalan di dalam kerajaan sorga. Setiap kita yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.